Apoy. Gimana kalau kita cari tempat lain aja? Betul Bang Apoy. Kita cari ke tempat lain saja nah. Si Mama, betul kagak Bung? Jadi, Kalau lu mau temuin mereka, terserah. Tapi jangan di sini. Gua nggak mau siapapun tahu tempat ini. Assalamualaikum. Salam. Silakan tehnya ya. Iya, makasih Kong Haji. Sama-sama. Mari. Wih, Pak Haji. Boleh kopi satu, Pak Haji? Bentar ya. Ya. Lagi demen amat lo kelihatannya. Gimana nggak seneng? Si Faang udah dapat jawaban dari si Fatin. Alhamdulillah, ya Allah. Seneng juga kan lu? Seneng banget. Udah lama ya, Fatin. Kagak ngejawab-jawab, sekarang akhirnya yang ditunggu-tunggu sama si Faang. Cakep. Si Faang pasti seneng banget ya. Pasti. Seneng banget gua. Aduh, mana sih Fatih? Faang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat ya. Apoy juga seneng pasti nih ngedenger berita ini. Iya, jadi nikah lu. Jadi. Lu caman sih? Ya lu mau Fatin, jadi kan? Jadi, Alhamdulillah bener kata Om ya. Gua demen banget dah. Temen gua akhirnya setelah sekian lama, akhirnya sekarang dia sumringah. jadi pusing saya, Pi. Hati nanyain Habibah. Ini yang gue bilang, jangan ampe kita gerasak gerusuk kesana kemari nyariin bondan, lupa sholat. Barusan kita telat asarnya tuh. Ya, sambil gue juga istighfar sih. Ya Allah, harusnya sih nggak kayak gini-gini amat. Tetap kita harus ngaji, ingat sama Allah. Ya kan, gara-gara sholat kita yang bakal bantu kita juga, bener gak? Iya bang. Iya Bang. Yuk, sekarang kita jaga kios sambil ngaji. Si Mama, kenapa tidak di sini saja kakak Bung? Sambil dagang sesuai dengan sunnah Rasul, sambil ngaji. Double. Insya Allah Allah akan kasih kita petunjuk. Dan di mana? Amin. Sekreh. Udah berai. Ya, udah ya. Nin, yuk kalau punya teman butuh lapang, bawa sini. Masih banyak yang kosong. Siap, Bang. Apa-apaan lu nyuruh-nyuruh orang? Bisa kerja gak lu? Ya, Bang. Jangan mau Nin. Ya, Bang. Kenapa lu? Nin, Ya, Bang. kopi satu lagi ya? Iya, siap, Bang. Kenapa nggak lu angkat?
Halo. Iya Mbak, iya. Iya nanti saya ke sana Mbak. Iya, ya udah saya kerja dulu ya Mbak ya. Dari Mbak saya nyuruh saya mampir ke rumah. Udah, nggak penting. Kenapa lu, Dik? Nina belum ada kabar, Vi. Jangan lu yang telepon. Bahaya. Iya, Vi. Ya udah kita ngaji dulu yuk. Udah mulai tuh. Allahu Akbar. Tahajud. Sholat malam-malam. Lakuin. Itu senjatanya kita. Minta sama Allah ngadu sampai nangis-nangis. Kagak usah 100 rakaat. Kagak usah. 50 rakaat jangan dulu. 2 rakaat aja. Gue bilangin sama lu pada. Ibadah itu jangan kayak orang baru bisa bawa motor. Main gas aja yang kencang. Lupa ngerem. Nabrak bang. Ya? Itu maksudnya. Sio mama. Tapi kakak Bu bilang orang yang tahajud semakin dekat sama Allah. Tapi dulu juga pernah kakak Bu bilang bahwa Allah itu sedekat urat leher kita. Buat apa tahajud? Toh Allah dengar juga keluhan kita semua. Iya. Jawab, Ang. Kang Kirman, disitulah Allah menyeleksi hambanya. Sholat tahajud itu berat. Dan gak sembarangan orang yang bisa sholat tahajud. Orang bisa kuat begadang setiap hari buat nonton bola, apalah segala macam. Tapi belum tentu mampu melaksanakan sholat tahajud. Disitulah Allah melihat siapa aja hambanya yang bener-bener serius pengen deket sama Allah. Pas sholat tahajud itu. Gua tambahin, Ang. Lu tadi ngomong ucapan gue tentang lebih dekat daripada urat leher. Lu jelasin. Dong, lu kan sama Meti udah punya bini ceritanya nih ya. Saat lu akad lu masih ingat? Saya terima nikahnya Meti Suharti binti Soekarjo dengan mahar sekian tunai. Dekat gak lu? Iya bang. Akad. Tapi setelah itu lu nggak ngasih nafkah lahir batin. Ngamuk gak Meti? Tuh maksudnya. Ngerti kan lu maksudnya? Ntar malam lu tahajud ya. Sio mama, tapi saya belum punya bini buat bangunin saya kakak Bu. Sukirman, lu alasan aja. Pakai bawa-bawa belum punya bini. Udah deh, kalau gitu ntar malam gue yang bangunin. Sio mama, jangan kakak Tommy. Saya punya rumah itu kecil, kamar cuma 1. Ya udah pas kalau gitu. Gua tidur di dalam, lu di luar. Ya kagak lah. Lagi pula siapa yang mau nginep di rumah lu? Ntar gua bangunin lu via telepon. Saya pikir kakak Tommy mau tidur, saya punya rumah.